Caranya melaporkan kemampuan meniup itu seperti ini, ya, coret yang tidak bisa mungkin. Satu lagi yang kita ini meniup, menggosok gigi. Itu mungkin ada bagian-bagian yang dia tidak mau, ada bagian yang mau, ada yang bagian tidak mau. Tolong berikan gigi depan, samping luar, samping dalam, gitu ya. Samping dalam itu berarti samping kiri, kanan. Nah, itu mungkin itu Ibu bisa menganalisa mungkin ada gigi yang rusak atau gigi yang berlubang, gitu ya. Kalau samping dalam atau mungkin ada sariawan, ya. Itu, kalau umpamanya itu berlangsung terus-menerus, nah itu biasanya sensitivitas. Menggosok gigi ada anak yang nggak mau dengan pasta gigi, ada yang sangat suka dengan pasta gigi sampai dimakan, sampai ditelan, dan dia akhirnya minta pasta gigi. Satu kali gosok gigi dia bisa minta berkali-kali pasta gigi. Oke, ini tolong dilaporkan. Nah, jadi ini yang terakhir itu nomor 12. Jadi saya nanti itu Anda akan memberikan saya laporan 12 item seperti ini. Ya, dalam kalau bisa diketik di WA ya, jangan difoto di kertas ya. Karena saya kalau di WA bisa saya download, saya taruh di ini. Kalau di kertas itu kadang-kadang kalau dibesarkan itu kita nggak terlalu mudah ngelihatnya karena itu dalam bentuk picture gitu ya. Oke, setelah itu saya mau bicara mengenai yang mungkin waktu itu minggu lalu sudah saya singgung. Anak-anak selain hari ini saya menitik beratkan fokus, yang minggu lalu kita bicara anak-anak dengan skala 4 yang masih tinggi, artinya anak ini lebih sulit untuk diajar komunikasi, ya. Seperti Anda tahu bahwa skala 4 ini banyak, eee, banyak pertanyaan yang khususnya berkaitan dengan behavior ya. Nah, itu yang kita pikirkan pada waktu kita mendekati anak dengan behavior seperti itu akan sulit memasukkan materi-materi yang kita ingin ajarkan terhadap anak. Dan sebagai tambahan, hari ini kita membicarakan mengenai fokus. Fokus itu ada di ATEK skala 2. Dia sepertinya dia terlihat sepertinya di dalam menyendiri, nggak bisa terjangkau. Nah, padahal skala 2 itu urusannya dengan sosialisasi. Tapi saya melihat ini adalah juga di sini kelihatan bahwa kalau anak-anak yang menyendiri, apakah anak ini gampang diajar? Juga enggak gampang. Dia menolak kita mendekati dia. Dan satu lagi yang susah, mengabaikan orang lain. Jadi kayaknya dia itu apapun yang kamu lakukan, aku nggak peduli. Kamu mau ngapain juga aku nggak akan memperhatikan kamu. Nah, gimana mau ngajarin anak ini? Jadi ini lebih ke arah dia nggak mau memfokuskan, nggak mau atau nggak bisa memfokuskan terhadap orang yang ada di depannya. Nah, ini ada hubungannya dengan brain inflamasi. Nanti saya ngomong pada yang akhir, kenapa kita untuk skala 4 itu pasti itu ada hubungannya dengan yang perilaku itu ada hubungannya dengan brain inflamasi. Tetapi skala 2 juga ada. Saya jadi brain inflamasi itu dari yang mungkin severe, parah, sampai yang tidak terlalu parah. Ya,
kita pun sebagai orang dewasa, kita sesekali akan mengalami brain inflamasi. Seperti kalau umpamanya kalau orang sudah tua ya itu pelupa, atau kalau orang kita perempuan kalau sedang menstruasi juga emosi kita tidak terkendali, padahal kita orang yang sudah diajar untuk mengendalikan diri. Nah, tetapi untuk pada waktu kita mengalami mungkin hormonal imbalance, kita juga tidak sepenuhnya mampu untuk mengontrol apa yang harus kita lakukan, ya, atau mengontrol emosi kita, gitu. Jadi ini di skala 2, kayak ketika dipanggil hanya sedikit atau malah tidak memperhatikan. Nah, kalau umpamanya kita mau mengajar anak seperti ini kan juga susah. Kalau dia enggak mau sama orang lain, dia maunya kepinginnya mengurung diri dengan dirinya sendiri dan menikmati dirinya sendiri. Bagaimana kita mau masuk ke dia? Nah, tidak kooperatif dan menolak. Nah, dia pokoknya cenderung menolak apapun yang kita berikan ke dia. Tidak ada kontak mata. Kita mengajar sesuatu butuh kontak mata, ya. Untuk walaupun sebentar, tapi kita butuh kontak mata supaya anak bisa mungkin dalam kemampuan menirukan, gitu ya. Atau kita mengidentifikasi, butuh kontak mata untuk walaupun beberapa detik itu. Pokoknya lebih suka menyendiri, ya nggak maulah dia kalau menyendiri bagaimana kita mengajar dia. Tidak menunjukkan rasa empati itu memang lebih ke arah ini ya, social skill ya. Kan kita terus akhirnya kalau dia tidak menunjukkan rasa empati, nggak ada yang suka sama dia, nggak punya teman. Ya. Untuk ya tidak mampu menyapa orang tua, berarti kan dia cuek aja. Mungkin dia nggak peduli itu orang yang dikenal atau nggak dikenal gitu ya, masih belum bisa membedakan orang yang dikenal dan tidak dikenal. Menghindari kontak dengan orang lain ya, apalagi ini gimana kita mau mengajarkan anak yang menghindari kontak dengan orang lain ya. Tidak mampu menirukan orang lain. Nah, berarti kemampuan menirukan kan susah akhirnya diajarkan ke dia. Padahal kita butuh kemampuan menirukan itu sebagai dasar dari kemampuan nanti berkreativitas sendiri, melakukan gerakan sendiri. Awalnya kan dia harus bisa menirukan dulu. Tidak suka dipegang atau dipeluk. Kalau tidak suka dipegang atau dipeluk, ya itu memang lebih ke arah mungkin ini juga punya problem di perabanya, ya. Kalau untuk sosialisasi mungkin kalau di kitab masyarakat timur kita pada waktu bersosialisasi tidak terlalu melakukan pelukan-pelukan gitu ya. Mungkin lebih banyak pada masyarakat dunia barat, ya. Tidak mau berbagi atau menunjukkan apa yang dimiliki. Nah, itu juga imbasnya bahwa tidak punya teman. Ya, gimana kalau kita punya teman lah dengan sifat yang seperti ini, maka dia akan tidak punya teman dan cenderung sendirian. Tidak ada yang mau berteman dengan dia kan. Ya. Tidak bisa melambaikan tangan mungkin ini salah satu kemampuan kalau kita bersosialisasi. Terakhirnya kan kita kalau mau pulang kan selalu bye-bye gitu ya. Kalau dia nggak bisa ngomong udah, akhirnya itu mungkin sesuatu yang tidak appropriate, enggak bagus ya. Appropriate itu apa? Nggak wajar gitu ya. Terus kalau dia sering tidak setuju atau menolak, ya sulit lah. Karena dia kalau sering apapun, biasanya kalau kita mengajarkan materi baru, itu kan kalau dia menolak terus-menerus kan kita juga sulit.
untuk mengajarkan ke dia. Jadi tantrum, marah-marah, nah ini juga kalau anak mengajar anak marah-marah kan juga susah. Nah, tidak mempunyai teman, ya itu lebih ke arah social skill ya. Tapi kalau tantrum marah-marah ini itu saya menunjukkan yang mana saja yang berkaitan, yang bisa berkaitan dengan kemampuan anak menerima materi. Jadi kalau anak kita tantrum marah-marah karena brain inflamasi, itu ada ruginya. Jadi kita kalau di tempat terapi itu, kita butuh waktu lama. Tapi kalau anak kita nggak tantrum, lebih gampang materinya masuk. Kalau kita pakai anak kita butuh waktu lama untuk menguasai satu materi, kita juga rugi, rugi waktu, rugi uang, di mana maka dari itu saya senang nanti saya bicara ya mengenai bagaimana kalau umpamanya anak kita kayak zaman dulu sebelum saya ketemu Dokter Ali, ini setiap anak yang datang ke center saya, ya kita treat. Nah, tapi saya kan nggak bisa treat bagaimana membuat anak nggak marah-marah. Saya kan nggak bisa. Kita bisa berusaha membuat kalau anak itu kita tahu sesuatu yang dia sukai, kita bisa membuat dia reda, gampang reda marahnya. Tapi ya masih marah-marah. Nah, itu pasti mengambil waktu lumayan itu. Kalau anak datang ke tempat center sudah marah-marah, kita kan butuh untuk meredakan dia. Nah, meredakan dia itu apa? Dengan cara belajar. Ya nggak mungkin lah. Kita harusnya kalau anak marah-marah ya kita ajak bermain dulu. Sampai marahnya reda baru kita ajak belajar. Kalau anak marah, anak datang marah-marah kita ajak belajar, tambah marah. Karena ya maka dari itu saya di sini berharap kalau orang tua bisa dengan serius membuat anaknya tidak mempunyai brain inflamasi, maka itu akan sangat membantu untuk terapi apapun atau membantu masuknya materi yang kita butuhkan untuk anak kita lebih cepat lagi. Jadi Anda harus berusaha supaya anak kita tidak terkena brain inflamasi. Karena nanti saya akan ngomong brain inflamasi itu salah satunya itu gagal fokus. Selain yang dia suka marah-marah, dia suka anak kita error lah kalau kita ngomong ya. Nah, itu kalau kita sukses membuat anak kita tidak error, nah itu memudahkan, mempercepat masuknya materi yang kita perkenalkan ke anak kita. Ya, dia bisa menguasainya dengan lebih cepat. Nah, itu yang saya mau ingatkan lagi ke orang tua, kalau anak kita enggak brain inflamasi, fokus fokusnya bagus, dia nggak suka marah-marah, nggak suka menolak, kooperatif. Nah, itu sudah modal yang luar biasa untuk bisa para terapis itu mengajarkan lebih cepat. Akhirnya, Bu, anak ini cepat loh, Bu, bisa menguasai materi-materi ini. Jadi akhirnya mungkin ibu juga bisa mengajarkan, nggak perlu harus terapis, mungkin ibu bisa mengajarkan sendiri penambahan kosakata di rumah. Nah, jadi jangan ragu-ragu mengenalkan kosakata. Walaupun itu mungkin nggak berhasil, ya ngomong aja lah. Kalau mamanya nih, gelas, gelas. Loh, anak saya belum diajarkan gelas kok di tempat terapi. Nggak apa-apa. Ngomong aja gelas. Mama minum pakai gelas. Mama minum pakai gelas. Nah, itu ya. Jadi
Itu yang saya anukan di sini bahwa tolong brain inflamasinya dibenarkan dengan Bicom atau juga pemakaian suplemennya yang benar. Karena ada beberapa suplemen-suplemen itu, terutama antioksidan, itu membantu, sangat membantu untuk brain inflamasi. Nanti saya sudah anukan di belakang ya. Jadi nanti kita ulangi lagi brain inflamasi itu apa saja. Oke, ATEK skala 4 nggak saya ngomongkan lagi ya, waktu minggu lalu saya sudah ngomong. Nah, saya ngomong tanda-tanda brain inflamasi. Nah, kalau brain inflamasi itu kurang fokus, ya mudah sulit konsentrasi. Nah, ini saya kok 2 kali nulis itu ngapain tuh. Mudah lupa, mudah marah, stimming, terus stimming itu kan macam-macam ya. Stimming oral dan stimming yang oral itu stimming mulut yang ngoceh terus ya, katanya. Ada stimming mata, matanya juling-julingkan gitu ya. Hidung, dia suka melakukan aktivitas yang membuat hidungnya mungkin dia mencium-cium sesuatu, perasa anggota gerak, mungkin yang flapping, everything dengan mungkin dia muter-muter. Nah, itu Ibu sudah ngerti lah. Nah, tanda-tanda brain inflamasi itu apa sih? Brain inflamasi itu apa sih? Segala sesuatu yang menurut kita itu menurunkan fungsi otak itu adalah brain inflamasi. Loh, lupa itu nggak apa-apa, Bu. Oh ya lupa nggak apa-apa memang, tapi itu adalah salah satu ciri brain inflamasi. Memang anak-anak ini saya punya pengalaman banyak bahwa anak-anak ini gampang lupa. Diajarkan di atas meja, oke, begitu dia pipis kembali lagi lupa. Nah, jadi kalau seperti ini ada baiknya Ibu dan Bapak sangat serius membantu untuk menurunkan brain inflamasi ini. Ya, penyebab brain inflamasi, nah bisa hormonal imbalance, neurotransmitter, patogen, heavy metal, alergi dari makanan dan lingkungan. Nah, memang kalau anak kita seperti ini kita bisa bantu dengan Bicom dan jangan lupa kita juga butuh antioksidan untuk membantu brain inflamasi. Inflamasi itu kalau dikasih antioksidan, inflamasinya akan menurun.